Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Wati Suara dimanapun Anda berada. Kali ini Wati Suara akan menghadirkan tipe soal yang berbeda, yaitu mengenai pembahasan soal KSN 2021. Karena Wati Suara yakin adik-adik pecinta matematika di luar sana kali ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi KSN 2021 yang sebentar lagi akan dilaksanakan senasional. Oke, baiklah, Wati Suara akan menghadiri pembahasan soal KSN 2021 mengenai matematika. Semoga adik-adik semua terbantu dengan pembahasan ini. Oke, selamat belajar. Soal pertama yang Wati Suara hadirkan adalah mengenai pola bilangan. Nah, coba perhatikan, di soal yang pertama ini ada noktah-noktah yang mana noktah ini berbentuk segitiga susunan noktahnya. Oke, kita kembali. Ya, di sini pertanyaannya adalah berapakah banyaknya titik pada segitiga ke-10? Yang udah ada di atas ini adalah segitiganya baru 4. Oke. Nah, di sini masing-masing noktahnya ada 1, 3, 6, 10. Ingat adik-adik, saat kalian belajar di kelas 8 itu bab pertama semester 1 adalah pola bilangan. Nah, di sana diajarkan pola bilangan segitiga ya. Di sini noktahnya berbentuk segitiga. Nah, karena di sini ditanya adalah pada segitiga ke-10 berapa banyak titiknya? Oleh sebab itu kita bisa cari solusinya dengan menggunakan rumus pola bilangan segitiga tersebut. Apa rumusnya? Mari kita ingat kembali, UN sama dengan N dikali N tambah 1 per 2. Nah, karena yang ditanya adalah segitiga ke-10, otomatis kita ganti N-nya dengan angka 10. Berarti 10 dikali N tambah 1. 10 tambah 1 berapa? 11 ya, per 2. 10 kali 11 per 2 sama dengan 55. Otomatis jawabannya nanti itu harus 55. Kita cek itu ada pada pilihan yang A. Oke, kita next ke soal yang kedua. Di soal yang kedua ini berupa himpunan. Diketahui A adalah himpunan angka 1, 2, 3, dan 4, di mana P, Q, R, dan S adalah 4 bilangan yang berbeda. Sehingga P pangkat Q ditambah R, S sama dengan N. Yang ditanya adalah nilai maksimum dari N. Nah, artinya kita harus mencari berapa sih nilai maksimum dari P pangkat Q ditambah R pangkat S, yang mana P, Q, R, S tersebut adalah dari angka-angka yang ada pada himpunan A ini. Otomatis, bagaimana solusinya? Kita cek ya. Solusinya dari Wati Suara adalah kita harus memilih angka yang terbesar. Siapa angka yang terbesar dari himpunan A? Yaitu adalah angka 3 dan 4. Otomatis kita harus memperkirakan mana yang lebih besar P pangkat Q-nya itu 3 pangkat 4 atau 4 pangkat 3. Kalau 3 pangkat 4 hasilnya 81, sedangkan 4 pangkat 3 hasilnya 64. Makanya Wati Suara memilih P pangkat Q yang terbesar itu adalah 3 pangkat 4. Kemudian, bagaimana dengan R pangkat S? R pangkat S kan sisa tinggal angka 1 dan 2 ya. Otomatis 1 dan 2 itu kalau 1 pangkat 2 kan hasilnya tetap 1. 2 pangkat 1 hasilnya 2. Maka Wati Suara memilih 2 pangkat 1 karena itu yang terbesar. Sehingga karena yang ditanya adalah nilai terbesar N, nilai N itu kan tadi P pangkat Q tambah R pangkat S, kita jumlahkan. Yang kita dapatkan 81 ditambah 2 sama dengan 83. Sehingga pilihan jawaban yang benar dari soal kita adalah 83. Oke, next ke soal berikutnya. Pada soal yang ketiga ini ada sebuah lingkaran di mana terdapat 15 titik. Nah, diletakkan dengan jarak yang sama satu sama lainnya. Berapakah besar sudut A1, A3, A7? Kita disuruh mencari A1, A3, A7. Nah, bagaimana cara mencari solusinya adik-adik? Coba perhatikan. Solusi yang Wati Suara sajikan adalah, mari kita gambarkan terlebih dahulu. Di sini udah ada titik 15, yaitu A1 sampai 15 dengan jarak yang sama. Ingat, jika jaraknya sama, titik-titik tersebut otomatis sudutnya pada sudut pusat O itu pasti sama besar. Sedangkan karena yang ditanya adalah A1, A3, A7, maka Wati Suara di sini menggambarkan terlebih dahulu yang mana A1, A3, A7. Ternyata berbentuk seperti ini. Jadi yang ditanya itu sudutnya adalah A1, A3, A7 adalah yang bagian sini. Nah, dua sudut yang kecil ini yang terpakai. Artinya kita harus cari tahu berapa besarnya masing-masing. Nah, Wati Suara menyajikan solusi dengan cara untuk 15 titik yang sama jaraknya tersebut, maka sudutnya otomatis 360 derajat dibagi 15 ya. Kenapa 360 derajat? Karena sudut satu lingkaran itu pasti 360 derajat. Dibagi 15 maka otomatis dapatnya 24 derajat. Kemudian karena yang kita butuhkan bukan itu, yaitu kita butuhkan adalah sudut A3 ini ya.
Nah, kita cari dulu nih A1OA3. Perhatikan, A1OA3 itu terdapat dua buah sudut yang melibatkan tiga titik yang sama besar. Artinya dua buah sudut yang terdapat di dalam ini adalah 24, dua buah gitu. 24 kali 2 berapa? Berarti 48. Makanya di sini besar sudut A1OA3 itu adalah 48. Nah, untuk berikutnya kita butuh A3OA7. Coba perhatikan di sini berapa buah yang sudut terdapat di dalamnya. Satu, 2, 3, 4. Artinya di dalam sudut O yang kecil ini berupa segitiga ini ada 4 segitiga. 4 sudut yang sama besar yaitu besarnya 24. 4 kali 24 berapa? 96 ya. Nah, kemudian untuk mencari yang kita butuhkan, kita butuh besar sudut A1, A3O. Ya kan? A1, A3O. Sudut yang ini. Berapakah besarnya? Ingat segitiga sama kaki ya, karena kan ini sama panjang ya segitiganya. Kemudian dalam satu segitiga itu kan 180 derajat. Kalau di sini sama besar, otomatis di sini tadi kan udah diketahui 48. Maka 180 dikurang 48 kita bagi 2, maka dapatlah besar sudut yang di bawah ini. Berarti berapa besarnya? 66 derajat. Nah, kita catat besar sudut A1, A3O, yaitu yang ini, berarti 66 derajat. Untuk menjawab soal yang ditanya, kita butuh sudut yang di sampingnya ini. Nah, makanya kita lanjutkan. Sudut OA3, A7 itu bisa kita dapatkan dengan cara 180 kita kurang dengan besar sudut yang 96 derajat yang tadi. Kemudian kita bagi dua. Kenapa bagi dua? Karena ini segitiga sama kaki lagi. Berarti kalau kita bagi dua dapatlah besar sudut yang kecil ini. Berapa besarnya? 180 kurang 96 bagi 2 sama dengan 42 derajat. Sehingga solusi akhirnya adalah besar sudut A1, A3 dengan A7 itu adalah besar sudut yang ini ya. Kita jumlahkan. Berapakah 66 ditambah 42? Hasilnya 108. Maka solusi dari soal nomor 3 yang tepat adalah 108 derajat. Next, kita lanjutkan ke soal yang keempat. Nah, di soal yang keempat ini seperti teka-teki ya. Angka dalam kotak yang tidak diarsir diperoleh dengan menambahkan nomor yang terhubung dari baris di atasnya. Angka 11 sebagai contohnya diperoleh dari penjumlahan angka 5 dan 6. Oke, nilai X yang mungkin adalah otomatis kalau kita lihat penjelasannya di sini, angka yang di sini seharusnya adalah hasil penjumlahan 6 dengan X ya. Kemudian angka di sini hasil penjumlahan X dengan 7. Maka solusi yang Wati Suara tawarkan adalah seperti berikut. Karena aturan angkanya pada kotak yang tidak diarsir diperoleh dengan menambahkan angka yang terhubung dari baris di atasnya, maka kira-kira seperti ini. Coba perhatikan kotak-kotak yang udah Wati Suara hubungkan. Kotak pertama yang di tengah itu adalah berarti di atasnya ada 6 dan X, maka kita jumlahkan. Kotak yang di samping kanan X dengan 7, X tambah 7. Kemudian yang di sini otomatis kotak yang di atas ya. Berarti kan 6 tambah X yang ini. Terus X tambah 7. Kita jumlahkan lagi, berarti X tambah X 2X, 6 tambah 7, 13. Aljabar ya adik-adik, ingat lagi konsep aljabar. Kemudian kotak yang di sebelah kiri 60 ini berarti 11 dengan kotak yang ini. Berapa? 11 ditambah 6 tambah X. Maka hasilnya adalah 17 ditambah X. Nah, kita kan butuhnya nilai X, bukan hanya ini saja ya. Nah, kita hubungkan dengan 60, otomatis 60 ini hasil penjumlahan yang di atasnya juga dong. Berarti 11 tambah 6 tambah X yaitu X tambah 17, ditambah lagi kotak yang di sebelah kanannya yaitu 2X tambah 13, hasilnya harus 60 gitu. Nah, berarti X tambah 2X berapa? 3X. 17 tambah 13, 30. Hasilnya harus 60 nih. Berarti kita pindah ruas ya. 60 dikurang 30 yang ini hasilnya 30 dong. 3X kan sendirian, berarti tetap 3X sama dengan 30. Otomatis kalau 3X sama dengan 30, X-nya 30 bagi 3 sama dengan 10. Makanya di sini solusi yang ditawarkan oleh Wati Suara yang tepat adalah X sama dengan 10. Oke. Kita next ke soal yang kelima, soal terakhir pada sesi yang kali ini. Kita lanjutkan yaitu misalkan P di RS sehingga QP merupakan garis bagi sudut SQR. PQ sama dengan PR, sudut RSQ sama dengan 2Y, dan sudut RPQ sama dengan 3Y. Besar sudut RPQ. Nah, ini merupakan materi dari segitiga yang memanfaatkan konsep sudut pada segitiga. Untuk menjawab soal ini, adik-adik semua butuh menggambarkan terlebih dahulu apa yang diketahui pada soal itu dengan gambar yang tepat. Nah, kita gunakan ilustrasinya. Berarti dengan bikin yang apa yang diketahui kita bisa tahu nih. Coba perhatikan. SPQ.
SPQ. Kita udah kasih terlebih dahulu ya keterangan di masing-masing sudut sesuai dengan soal yang tadi. Nah, SPQ bisa kita dapatkan dengan cara, coba perhatikan, ini kan garis lurus ya SPR. Berarti SPQ ini bisa kita cari dengan cara mengurangkan 180 dengan 3Y yang ini. Karena dia sudut lurus. Akibatnya, jika kita cari seperti itu, maka sudut ini, kita misalkan yang pertama kali ini adalah X, karena kita nggak tahu nih besarnya berapa. Kemudian ditambah dengan 2Y yang ini, ditambah dengan 180 kurang 3Y yang kita dapatkan itu, jumlahnya harus 180, karena ini kan segitiga yang kecilnya ya. Sehingga, kita dapatkanlah X 2Y kurang 3Y min Y ya, ditambah 180 sama dengan 180. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan Y. Makanya di sini Watiswara bikin di sini sudutnya adalah Y. Jadi awalnya Watiswara memisahkan itu adalah X ya. Karena X sama dengan Y, makanya Watiswara membuatnya di sini Y. Kemudian, karena garis PQ itu adalah garis bagi, garis bagi itu artinya apa? Garis yang membagi dua sudut sama besar. Sehingga kalau di sini Y, otomatis di sebelah sininya juga Y, karena dia sama gitu. Nah, sesuai dengan gambar sudut RQS yang sama artinya besarnya RQS. Kalau RQS itu berarti total yang ini ya, 2Y. Maka, perhatikan segitiga RPQ. Nah, di sini kan udah ada Y, di sini 3Y, di sini juga Y. Maka jumlah mereka semua harusnya adalah 180 derajat. Konsep sudut segitiga lagi. Berarti Y-nya berapa dong? Kita jumlahkan dulu. Y ditambah 3Y 4Y ditambah Y 5Y 180 bagi 5Y dapatnya 36. Sehingga besar sudut RPQ ini RPQ 3Y ya. Berarti 3 kali 36 berapa 3 kali 36? 108 derajat ya. Nah, sehingga hasil akhir dari sudut RPQ yang mungkin itu adalah 108 derajat. Oke sahabat semua, itulah sesi pertama 5 soal KSN Matematika yang mungkin berpeluang akan muncul nantinya di KSN 2021 ini. Selamat belajar, semoga penjelasan ini membantu. Dan bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar channel ini berkembang demi kemajuan kita bersama. Semoga Wati Suara bisa meningkatkan skill untuk membuat video-video berikutnya yang bermanfaat bagi sobat semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.